Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Wasilatul Fadilah SPD. Hari ini Ibu akan menyampaikan mengenai menumbuhkan motivasi belajar. Nah, untuk murid-muridku yang baru masuk kelas 1, apa sih yang kalian ketahui mengenai motivasi belajar? Coba kalian pikirkan terlebih dahulu. Nah, sambil kalian berpikir, Ibu akan menjabarkan yang berkaitan dengan motivasi belajar itu. Yang pertama, ada pengertian motivasi belajar. Yang kedua, ada bentuk-bentuk motivasi belajar. Dan yang ketiga, itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Dan yang terakhir, ada fungsi motivasi belajar. Nah, sembari kalian tadi berpikir apa sih motivasi belajar, Ibu hari ini akan menjabarkan mengenai pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dari dalam diri siswa atau intrinsik dan dari luar diri siswa ekstrinsik untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya ada bentuk-bentuk motivasi belajar. Ada beberapa bentuk dan cara yang menumbuhkan motivasi belajar. Yang pertama, itu ada memberi angka. Angka dalam hal ini merupakan simbol dari nilai kegiatan belajar. Misalkan, seorang guru memberikan tugas kepada siswanya, dan guru itu memberikan nilai yang besar. Nah, dari situ anak itu bisa memberikan motivasi, terpacu motivasi keinginannya untuk belajar lebih giat lagi. Dan yang kedua itu ada hadiah. Hadiah dapat sebagai motivasi belajar siswa. Nah, sebagai seorang guru, kita harus pintar dalam mencari cara bagaimana seorang siswa itu bisa belajar lebih giat lagi. Salah satunya dengan kita memberi hadiah. Saat siswa bisa mendapatkan nilai besar, sebagai guru kita memberikan apresiasi dengan memberikan hadiah. Nah, dari situ seorang siswa bisa terpacu lebih lagi bagaimana belajar lebih giat lagi. Dan yang ketiga itu ada saingan atau kompetisi. Saingan di sini dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong belajar siswa. Persaingan individual maupun persaingan kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Maksud dalam saingan atau kompetisi ini bisa disebut dengan ranking. Saat rapotan pasti kita ingin tahu, sebagai guru juga ingin tahu siapa sih yang peringkat di kelas tersebut, dan sebagai siswa juga pasti ingin tahu siapa sih yang peringkat kelas di kelas tersebut. Nah, dari situ kita sebagai guru bisa memasukkan kompetisi ini dalam bentuk motivasi belajar. Dan yang keempat itu ada menilai ulangan. Para siswa akan menjaga giat belajarnya kalau mengetahui akan adanya ulangan. Menilai ulangan di sini maksudnya semua sekolah pasti ada yang namanya ulangan. Dan dengan kita memberikan ulangan tersebut, seorang siswa pasti akan menimbulkan rasa ingin mendapatkan nilai yang besar. Dari situ siswa pasti belajar lebih giat lagi. Dan yang kelima itu ada pujian. Pujian ini adalah bentuk reinforcement yang positif sekaligus merupakan motivasi. Pujian ini bisa seperti, wah kamu pintar sekali, nilai kamu besar seperti ini. Nah, itu termasuk dengan pujian. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, faktor guru. Yang pertama itu ada faktor guru, yang ketiga ada faktor keluarga, yang pertama itu ada faktor guru, yang kedua faktor keluarga, dan yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor guru itu termasuk ke dalam cara guru menyampaikan pembelajarannya. Apakah mudah dipahami oleh murid ataukah tidak? Faktor yang kedua itu ada faktor keluarga. Faktor keluarga itu bisa termasuk ke dalam sebuah keluarga itu memberikan semangat tidak kepada anak untuk belajar lebih giat lagi. Kalau misalkan dalam keluarga itu terlalu cuek kepada anak, itu juga bisa mempengaruhi keadaan anak. Anak itu bisa belajarnya ngeleye-leye atau semangat. Biasanya kalau sebuah keluarga yang benar-benar memperhatikan keadaan anaknya,
Ia pasti selalu menanyakan mengenai kegiatan anak tersebut di sekolah, mengenai tugas, dan lain sebagainya. Lain halnya sebagai keluarga yang cuek, dia pasti lebih cenderung, ya anak gua bisa, padahal belum tentu. Nah, maka dari itu, faktor keluarga ini sangat penting untuk anak kita, termasuk murid, agar murid tersebut bisa belajar lebih giat lagi. Yang ketiga itu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu termasuk ke dalam lingkungan anak dalam bermain. Kalau misalkan anak tersebut bermain dengan anak-anak yang rajin, otomatis anak tersebut akan mengikuti cara belajar anak tersebut yang baik. Sedangkan kalau misalkan anak tersebut bermain dengan anak-anak yang malas, otomatis anak tersebut akan mengikuti hal-hal yang tidak diinginkan. Otomatis motivasi belajarnya akan menurun. Jadi, untuk murid baru yang baru masuk kelas 1, harus pintar-pintar memilih teman. Carilah teman yang kiranya memberikan motivasi belajar yang baik. Nah, selanjutnya itu ada fungsi motivasi belajar. Yang pertama, ada mendorong manusia untuk berbuat baik, yakni sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Yang kedua itu ada menentukan arah perubahan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga ada menyeleksi perbuatan, yakni perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan motivasi belajar. Nah, untuk murid-muridku tercinta yang baru masuk, saat ini beberapa hari selanjutnya, 3 hari, kalian akan memasuki MPLS, di mana MPLS yang biasanya dilakukan di sekolah, di dalam lingkungan sekolah, saat ini harus terpaksa dilakukan secara daring, online. Oleh karena itu, mohon untuk anak-anakku tercinta agar bisa menjaga keadaan diri masing-masing. Baik, selesai dari Ibu. Terima kasih, mohon belajar lebih giat dan semangat terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.